Halo sahabat kepo, ketemu lagi nih dengan The Abangs di channel Mau Tahu Ya? Kali ini The Abangs akan mengulas tentang sebuah makam yang disebut dengan makam Datu Ganjang. Apa sih hubungannya Datu Ganjang dengan tebing tinggi? Yuk kita ikuti perjalanan di Mau Tahu Ya? Isi bang, Oh ya, ini tadi tebing ya bang? iya, kita salah satu pengrajin yang ada di Kota Tebing Tinggi dan kita juga membuat motif-motif khas tebing tinggi. Oh, ini batik tulis ya bang? Kita ada kombinasi, ada batik tulis juga ada batik cat. Oh, Jadi semua memang handmade buatan. Iya, iya. Hasilnya kita buat dari tebing. Jadi nama usaha kita galeri kita Tebing Batik Collection. tebing batik collection. Kalau bahan-bahannya bang? Kita kalau untuk bahan ada dari bahan katun, seperti yang ini bahannya katun. Iya. Kemudian ada juga bahan dobi, ini bahannya dia lebih bermotif ya. Oh, iya iya. Ini dia lebih bermotif. Ini bahan dobi. Oh, ini dia ya bang. Juga ada sutra, sutra kita bagi habis. Oh, kalau harga-harganya bang? Woi, Ya, wis. ngapain nih Bang Karim sama Bang Rudi? Ah, ini bang tengok nih bang, bagus-bagus batiknya, 10.3. Hah? Oh, yang tak, jualan. salah. Oh iya, iya salah bang. Kalau harga kita bervariasi, tergantung dari bahan. Oh, tergantung dari Kalau bahan. bahan katun kita ya di bawah 200 lah. Kalau bahan dobi di atasnya. Bang ngapain kemari bang? Abang ngapain? Enggak, aku pengen apa ya? Memuaskan jiwa penasaran. Karena kabarnya di sini ada satu kuburan yang bernama Datu Ganjang yang kayaknya hampir semua masyarakat tebing itu tahu. Tapi nggak tahu ceritanya seperti apa dan bentuknya seperti apa. Oh, abang mau tahu? Iya. Serius? Iya serius lah. Mau tahu kali? Kau tengok muka aku udah serius Iya. kali ini. Ayo kita ajak bang. Kita Betul, bawa kalian aja. tahu? Tahu. Bisa terpercaya ini kan? Ada, Bisa. ada di sini Oh. satu kuburan Ah. yang punya historis Iya. tentang mungkin ada kaitannya dengan tebing tinggi. Oh, Kita gitu. masyarakat sini mengenal itu kuburan Datu Ganjang. Kenapa dibilang Datu Ganjang? Ah. Karena saya lihat itu kuburan sangat panjang. Sangat panjang. Di luar dari yang normalnya. Oh seperti itu. gitu. Maka Panjang mana bang sama masyarakat- perjalanan hidup abang bang? Abang ini Panjang masih kuburan kaki. itu. Iya. Jadi masyarakat di sini mengenal dengan Datu Ganjang. Oh. Lokasi nggak jauh dari tempat usaha kita. Oh, Kita gitu. lebih kurang sekitar 100 sampai 150 meter. Oh, gitu. Merangkak bisa loh bang sampai sana ya bang? Lebih kurang 2 hari lah. Oh, 2 hari ya. Kalau jalan kaki ya lebih kurang 15. Ya udah lah yuk kesana yuk. Ayo, Eh, Bang sukses jualannya ya bang ya. sukses ya, Semoga sukses sukses ya. ya. Oke, Bang. Ya, sukses ya. Oke. Iya. Ya, sahabat kepo, kali ini kita sudah berada di Jalan Damarsari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pongker. Dan kali ini kita masih bersama salah satu sejarawan di Kota Tebing Tinggi yaitu Buya Kholik. Ya, kita akan tanya lebih langsung tentang makam Datuk Ganjang ini. Tetap di Mau tahu ya? Oke, sahabat tipe semuanya. Sekarang kita sudah berada bersama Buya Kholik, seorang sejarawan di Kota Tebing Tinggi. Buya, Oh ya. ada yang ingin mau kami tanyakan tentang seorang tokoh atau ulama Datuk Ganjang di Tebing Tinggi ini. Apakah ada kaitannya dengan pendiri Tebing Tinggi ini, Buya, seorang Datuk Ganjang tersebut? Baik, saya perlu mendudukkan masalah dulu supaya nanti tahu atau paham bagaimana sebenarnya Datu Ganjang ini. Kata datu itu sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Hindu yang banyak digunakan oleh masyarakat di masa lalu untuk menunjukkan sosok seseorang yang sangat terkenal gitu ya, tokoh atau pembesar atau bangsawan kerajaan. Nah, Datu Ganjang ini mungkin diperkirakan adalah orang yang datang ke wilayah negeri Padang Tebing Tinggi ini di era Hindu-Buddha. Ada yang memperkirakan, misalnya para sejarawan itu memperkirakan mungkin kalau udah bergelar datu dia datang dari era Majapahit atau lebih ke belakang lagi misalnya era Sriwijaya.
Nah, kenapa dia datang kemari? Gitu? Siapa orang ini? Saya sudah meneliti sejumlah buku sejarah dari periode 1960-an sampai periode terakhir ini. Gitu. Ternyata dulu di abad 5 sampai abad 11 Masehi itu daerah pantai timur ini, mulai dari Labuhan Batu kita bilang sekarang sampai dengan Bedagai, itu merupakan daerah yang disebut dengan blank area. Blank area itu artinya daerah kosong tanpa informasi. Kenapa rupanya tanpa informasi? Karena ternyata dulu di sini ada yang disebut dengan komunitas-komunitas kanibal. Orang kelompok pemakan orang gitu. Karena itu bahkan Marco Polo, misalnya Ibnu Battuta itu nggak pernah menginformasikan pantai timur dari Labuan Batu itu sampai kemari. Ternyata memang ini daerah ganas. Tapi hebatnya karena daerah ganas itu, kawasan itu kemudian dipandang sebagai tempat pelarian bagi para katakanlah pemberontak atau orang yang oposisi terhadap kerajaannya. Dia lari kemari. Untuk apa? Tempat tinggal, kemudian dia mencari lahan untuk bisa kembali hidup. Nah, salah satu kemungkinan besar Datu Ganjang ini adalah orang yang disebut sebagai bangsawan yang lari dari negerinya dan datang ke Datuk Ganjang itu kan seperti gelar. Siapa sih dia sebenarnya, nama sebenarnya, Bu? Kok bisa dia sampai sini? Baik, terkait dengan nama Datu Ganjang ini, pada tahun 1950-an di kalangan masyarakat Pongker ini atau Pondok Kresek ini ada cerita yang menyebutkan bahwa Datu Ganjang itu nama sebenarnya adalah Hanggergasi. Siapa Hanggergasi ini? Hanggergasi ini ternyata ada kaitannya dengan kisah-kisah Raja Melayu di negeri Malaka pada masa saat Hang Tuah. Hang Tuah itu kan dulu diceritakan punya beberapa orang sahabat. Salah satu diantaranya adalah Hang Jebat. Hang Jebat ini dalam hikayat Melaka itu disebutkan sebagai salah seorang sahabat Hang Tuah yang durhaka kepada raja, melawan kepada raja, sehingga kemudian mereka antara Hang Tuah dan Hang Jebat bertempur. Tapi tak ada yang kalah, tak ada yang menang. Lalu kemudian diceritakan Hang Jebat ini melarikan diri. Tapi Hang Jebat ini ternyata punya seorang sahabat yang tinggi besar badannya, diperkirakan 10 meter tingginya, namanya Hanggergasi. Hang Jebat dan Hanggergasi inilah kemudian yang melarikan diri dari Malaka dan mereka sampai di kawasan negeri Padang. Bagaimana sampainya? Mereka tiba di Kuala Padang, kemudian menyusurnya naik ke atas. Lalu kemudian dua orang sahabat ini memutuskan untuk berpisah. Di mana perpisahannya? Di daerah Padang Hilir. Jadi satu lagi si Hang Jebat ini mengarah ke utara. Kemudian dia sampai menetap di sebuah tempat namanya Tanjung Si Bunga-Bunga. Jadi Tanjung Si Bunga-Bunga itu sekarang ini daerahnya sekitar kebun buah. Dulu namanya Tanjung Si Bunga-Bunga. Jadi sampai sekarang ada mitos di sana bahwa ada satu makam di sana disebut sebagai makamnya Hang Jebat. Nah, bagaimana dengan Hanggergasi? Hanggergasi kemudian belok juga dari di Padang Hilir itu menuju ke selatan. Nah, maka sampailah dia di satu tebing yang agak tinggi. Yang kemudian dia menetap di situ. Nah, jadi kenapa bisa sampai kemari? Karena Hanggergasi dan Hang Jebat itu memang membawa kapal dan kapal itu bisa masuk sampai kemari gitu. Jadi dulu di masa lalu sekitar ratusan tahun lalu, ini Padang Hilir ini merupakan daerah pandau yang luas atau rawa-rawa yang luas sampai kemudian dikenal sebagai kawasan laut mati atau laut hitam. Kenapa disebut laut hitam? Karena dulu ini rawa-rawa ini airnya sangat hitam. Nah, maka kemudian Hang Jebat berada di Tanjung Si Bunga-Bunga,
sedangkan Hanggergasi atau dikenal dengan Datu Ganjang itu berada di sebuah perbukitan yang belakangan dia disebut sebagai Pondok Kresek. Hanya belakangannya saja. Dulu ini kawasannya masih dikenal sebagai kawasan hutan gitu. Nah, supaya kalian tahu juga bahwa ketika Datu Ganjang sampai di sini, memang kawasan ini kawasan yang belum ada penduduk, belum berpenghuni gitu. Meskipun ini tempat pelarian yang bagus karena memang ditemukan ada jejak pemukiman orang-orang pelarian dari Sriwijaya, dari Majapahit di hulu Sungai Padang. Jadi di hulu Sungai Padang itu ada banyak situs Hindu dan Buddha. Kemudian salah seorang sejarawan namanya seorang sejarawan dari Bandung itu menyebutkan bahwa dulu Majapahit pernah mengirimkan ekspedisi Pamalayu ke kawasan pantai timur ini untuk apa? Untuk mengejar para pembangkang. Jadi kita melihat kemungkinan besar Datu Ganjang atau Hanggergasi ini hidup sejaman dengan itu. Dan beliau ini pembesar yang mungkin kita sebut berseberangan dengan kekuasaan di masa lalu. Gitu. Kenapa sampai di sini? Karena ini tempat yang paling aman. Jadi kehidupan Datu Ganjang ini jauh sebelum ada yang namanya negeri Padang Tebing Tinggi. Jadi Buyang, hubungan Datuk Ganjang ini dengan kerajaan negeri Padang Tebing Tinggi apa ya Buyang? Seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya antara Datuk Ganjang atau Hanggergasi dengan keberadaan negeri Padang itu mungkin jarak tahunnya itu sangat jauh. Kenapa? Karena negeri Padang itu baru ada dalam catatan sejarah itu sekitar tahun 1600. Tapi kemungkinan bahwa Datu Ganjang ini lebih tua lagi dia. Dia mungkin hidup dalam sekitar tahun 1200-an gitu. 1200 sampai 1300. Sehingga ada waktu sekitar rentang 300 tahunan gitu. Tapi yang harus jadi catatan kepada kita bahwa sebelum ada negeri Padang Tebing Tinggi ini ternyata dulu sudah ada kehidupan komunitas di kawasan kita ini. Ya. Nah, kehidupan komunitas itu mungkin sudah tertata, tapi sayangnya memang jejak-jejak mereka, peradaban mereka itu belum kita dapat buktikan. Salah satu yang menjadi kebanggaan kita sebenarnya bahwa makam Datu Ganjang ini adalah bukti bahwa sejak milenium pertama, misalnya 1000 tahun yang lalu, kawasan Padang Tebing Tinggi ini sudah dihuni orang dan sudah ada peradabannya gitu. Akan halnya Datu Ganjang ini sendiri, kita melihat bahwa sepertinya berdasarkan situs yang ada, beliau ini hidup sendiri, berkuasa sendiri, kemudian meninggal tanpa ada catatan. Siapa yang mencatatnya bahwa dia dikebumikan kapan itu tidak ada. Meski pada tahun 1960-an masyarakat masih melihat di nisan itu ada tulisan Arab. Tapi saya memperhitungkannya tulisan Arab Jawi, tulisan yang biasa dipakai oleh orang-orang Melayu di kawasan pantai timur dan kawasan Malaysia. Kita hanya melihat bahwa Datu Ganjang ini merupakan bukti bahwa sebelum negeri Padang Tebing Tinggi ini ada, sejak lama sebenarnya kawasan ini sudah dihuni oleh orang-orang yang punya peradaban. Saya kira itu Bang Rudi. Oke, sahabat kepo semuanya, sekarang kita sudah berada di lokasi makam Datuk Ganjang dan bersama saya sini kembali Bang Putra yang merupakan warga dari Jalan Damarsari atau yang disebut dengan Pongker. Oke Bang, apa yang bisa diceritakan dengan makam Datuk Ganjang ini? Jadi kalau saya tahu sedikit ya, karena pun juga saya bukan asli dari penduduk sini, cuma orang tua yang asli di sini. Orang tua, cerita dari orang tua dulu sebelum dipugar seperti ini, ini dulu kuburannya masih lepas, maksudnya belum ada pagar, belum ada tembok. Iya benar. Dan di tengah kuburan ini ada pohon beringin cukup besar. Dan juga di sini tempat pemujaan lah, jadi orang-orang Hindu, Buddha itu sering kemari untuk mungkin sembahyang mereka ya. Di pohon beringin itu? Iya, di bawah pas di kuburan Datuk Ganjang itu. Jadi di tahun 2000-an pohon beringin ini mati dengan sendirinya akibat dari petir. Ya. Jadi mati dan yang punya tanah ini langsung memugar.
Jadi dibangunlah tembok pembatas. Jadinya seperti ini ya. Iya, jadi seperti ini sekarang. Oke Bu ya, kita tahu bahwa dulu daerah Padang Hilir ini merupakan daerah apa ya, kayak rawa-rawa atau orang dulu menyebutnya tandau. Tapi gimana ceritanya dari daerah yang berair sekarang ini bisa menjadi sebuah daratan dan banyak dihuni masyarakat sampai dengan saat ini? Ya, itu berkaitan dengan sebenarnya Sungai Padang. Oh, Jadi Sungai Padang itu dulu kan muaranya di Kuala Padang di daerah Bandar Kalipah, kan Kampung Gelam. Karena muaranya itu berbelok-belok, sehingga kalau datang hujan itu biasanya air tertahan. Sehingga karena tertahan itu menyebarlah air itu sebagai rawa-rawa. Bahkan orang dulu menyebutnya sebagai laut mati laut mati. atau laut hitam. Kenapa? Dia airnya banyak, kemudian warnanya hitam, sehingga menjadi laut hitam. Nah, karena suasana seperti alam seperti itu, kemudian pada tahun 1960 pemerintah Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang pada waktu itu kemudian mengubah muara sungai. Ada peralihan Iya, berarti. dari Bandar Kelipah ke Sungai Serimah tahun 1960-an itu. 1960. Nah, jadi muara itu dibuat lurus dia. Nah, lurus, kemudian ditinggalkanlah muara yang lama yang berbelok-belok. Akhirnya air itu kemudian cepat turun ke laut. Jadi selama berpuluh tahun kemudian ini kawasan Padang Hilir ini yang dulunya merupakan rawa-rawa, lambat tapi pasti secara perlahan dia mulai mengering. Sehingga sekarang bisa kita lihat suasana mengering. Tapi lihat itu misalnya contohnya. Itu kita lihat dari kejauhan itu kan cuma atap seng itu kan. Iya. Berarti ada tanah rendah atau lembah di situ. Dan itu dulu sungai. Dan saksi mata sampai tahun 1970 menyebutkan di situ ada dulu bangkai kapal. Sobat Kepo, ini adalah merupakan bagian terakhir perjalanan kita untuk menelusuri atau mencari tahu sejarah makam Datuk Ganjang. Dan Buya, apa yang ingin disampaikan di tayangan terakhir kita? Ya, yang pertama saya sampaikan bahwa makam Datuk Ganjang ini adalah situs budaya Kota Tebing Tinggi sebagai pertanda bahwa kota ini sekitar 1 milenium lalu atau 1000 tahun yang lalu sudah ada, dan itu dibuktikan dengan makam ini, di mana orang mulai dari orang Islam, kemudian orang Buddha, orang Tionghoa, orang Konghucu datang kemari dan menganggap bahwa ini makam mereka gitu. Jadi yang kita harapkan bahwa pemerintah kota mencatat makam ini sebagai salah satu situs budaya yang harus dijaga dan dipugar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berharap jangan sampai nanti karena perkembangan wilayah atau kawasan ada pembangunan rumah kemudian ini terisolasi. Kita minta supaya masyarakat menjaga ini sebagai tempat untuk ziarah dan kunjungan wisata religius. Saya kira itu. Walaupun pelaku sejarah sudah tiada, tapi kenangannya akan dikenang sepanjang masa. Dan teruskan sejarah ini untuk generasi-generasi berikutnya. Dan kami akan tetap selalu ada Untuk sejarah Kota Tebing Tinggi, Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Tetap di channel Mau tahu ya?